kita masuk ke dasar Allah Tritunggal yang secara sederhana sudah kita jelaskan dan kita bahas bersama bahwa dalam Alkitab konsisten bahwa Allah itu Esa atau satu, dalam Ulangan 6 ayat 4, dalam Markus 12 ayat 29, Efesus 4 ayat 6 dan seterusnya, dan masih banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Esa atau satu, dan sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yang kita anut di Indonesia ini, yaitu konstitusi kita atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pasal yang pertama adalah poin yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang Kristen percayai itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, kita sudah belajar dasar ayat Alkitabnya itu salah satunya, sebenarnya ada banyak, tapi ada salah satunya itu adalah dari pengajaran Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sering katekisasi atau mendapatkan pelajaran dari gereja-gereja, kira-kira diberikan gambaran demikian, ada Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Roh Kudus, Bapa juga bukan Anak, Anak juga bukan Roh Kudus, tapi ketiganya adalah Allah dan satu yang tidak terpisah-pisahkan. Ini adalah Allah yang Esa. Nah, mengapa kita percaya demikian? Karena di dalam Allah, Allah itu bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya. Allah atau eksistensi atau wujud dari Allah itu disebut Bapa, pribadi Bapa, sedangkan firman Allah itu disebut Anak, dan roh Allah itu disebut Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu yang tidak terpisah-pisahkan. Allah, wujud Allah atau eksistensi Allah disebut Bapa, firman Allah disebut Anak, dan Roh Kudus, roh Allah disebut Roh Kudus. Mengapa Allah itu disebut Bapa? Ini bukan berbicara tentang jenis kelamin, tetapi pengertian Bapa dalam iman Kristen dan dalam Alkitab adalah daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu atau wujud Allah itu disebut Bapa karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Bahkan Yakobus 1 ayat 17, Bapa asal usul terang atau segala sesuatu. Kemudian firman Allah itu bukan sekedar kata-kata, tetapi itu adalah pribadi Allah juga, pribadi eksistensi atau keberadaan hakikatnya adalah juga Allah, itu disebut anak. Mengapa disebut anak? Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi hakikatnya ada sama dengan Bapa, yaitu Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sang firman yang ada dalam diri Allah itu disebut anak karena itu gelar kemuliaan. Jadi bukan berbicara tentang kelahiran biologis, ada hubungan suami istri di situ, tidak. Tapi firman itu disebut anak karena itu gelar kemuliaan atau kiasan bagi sang firman. Dan ada di dalam Allah atau di dalam Bapa itu ada rohnya. Nah, rohnya ini disebut Roh Kudus, ya, disebut Roh Kudus. Dan kita lihat ayatnya juga dalam 1 Korintus 12 ayat 3, roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Nah, Allah itu berpribadi. Jadi Allah itu bukan seperti benda mati atau tumbuhan yang hidup sekedar hidup, tapi Allah itu juga berpribadi di dalamnya. Yaitu dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jika Allah itu berpribadi, tidak mungkin tidak berpribadi. Jadi Allah itu berpribadi, tidak mungkin tidak berpribadi. Kemudian bukti Allah Bapa itu berpribadi. Jadi Allah Bapa itu mempunyai pribadi sendiri, dan itu minggu lalu sudah kita bahas. Anak atau Sang Firman itu mempunyai pribadi sendiri yang berbeda daripada Bapa, tapi satu dengan Bapa. Kemudian Roh Kudus itu juga berpribadi yang berbeda dari Bapa dan berbeda dari Anak atau dari Sang Firman, tetapi antara Roh Kudus dengan Bapa dengan Sang Firman atau Anak itu satu yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, mengapa apa perbedaan Allah dengan manusia? Yang pertama, Allah itu tak terbatas dan manusia itu terbatas. Allah itu sejak kekal mempunyai 3 pribadi, sedangkan manusia itu satu pribadi. Dan minggu lalu sudah kita bahas perbedaan ini. Harapannya minggu lalu dipahami dan harapannya telah ditonton ya berulang-ulang untuk itu. Nah, dasar selanjutnya adalah bahwa dalam Matius pasal 28:19, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nama dalam kebudayaan Yahudi itu bukan sekedar julukan, tetapi nama itu merujuk kepada pribadi. Jadi di sini ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menandakan bahwa Bapa ada Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu, sama seperti contoh, saya sudah berikan contoh-contoh bahwa nama itu bukan sekedar julukan, karena nama itu mewakili pribadi, atau sama juga identik dengan pribadi, atau sama dengan pribadi dalam kebudayaan Yahudi. Bahkan saya sudah berikan ayat-ayatnya yang demikian. Karena itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama seperti nama di sini bukan menggunakan jamak, tapi tunggal. Nah, padahal ada 3 nama, tetapi ada 3 nama, 1, 2, 3, tetapi dalam penulisannya ini
penyebutan nama yang ditulis di sini bukan jamak tapi tunggal. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu, onoma bukan onomata, ya. Onoma itu menunjukkan ketunggalan, ketunggalan dari tiga nama atau tiga pribadi ini. Ini menunjukkan bahwa tiga nama atau tiga pribadi ini itu satu, hakikat tidak terpisah-pisahkan. Berbeda dengan Wahyu 21 ayat 12, kalau tertulis nama kedua bangsa Israel, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, the names, ya, atau lebih daripada satu, nama itu lebih daripada satu, menunjukkan bahwa bukan hanya pribadinya lebih daripada satu, tapi hakikatnya itu lebih daripada satu. Sedangkan dalam pribadi Allah, Allah itu mempunyai tiga pribadi dengan hakikat yang satu, yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, sedangkan dalam penulisan Israel tadi, yang jamak itu menggunakan onomata, bukan onoma, seperti dalam Matius 28 itu. Nah, contoh lainnya adalah bahwa nama itu bukan sekedar julukan, tapi nama itu juga adalah pribadi. Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini menegaskan kita kembali bahwa nama itu bukan sekedar julukan, tetapi nama itu merujuk kepada pribadi. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, maka apa namanya? Di situ juga pribadi Yesus hadir, bukan hanya julukan namanya yang hadir, tetapi pribadi Yesus juga hadir di sana. Seperti kesimpulan dari Gracia Pelo, ya, dikatakan di sini, Gereja Timur Mandik Tritunggal sebagai dari kesatuan dalam relasi hipostasis pribadi. Kesatuan Tritunggal itu dalam wujud Allah, yaitu Bapa. Gereja Timur tiga hipostasis atau tiga pribadi itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana pribadi Bapa sekaligus berfungsi sebagai usia, wujud atau keberadaan kepada Sang Firman maupun kepada Sang Roh Kudus. Nah, jadi kita kesimpulannya hari Minggu lalu bahwa Allah itu satu, wujud Allah itu satu, dan wujud Allah itu disebut Bapa, dan di dalam wujud Allah atau di dalam Bapa itu ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi kesimpulannya adalah Tritunggal itu berbicara tentang Allah, yang di dalam Allah itu ada firman-Nya, dan di dalamnya itu ada juga rohnya. Antara Allah dan firman-Nya dan rohnya itu satu, bisa dibedakan tapi tidak terpisah-pisahkan. Kamu percaya bahwa Allah itu punya firman? Oh, percaya. Kamu percaya bahwa Allah itu punya roh? Oh, percaya. Maka kalau kamu percaya Allah punya firman dan punya roh, maka kamu harus masuk Kristen. Nah, itu sering saya katakan kepada dia. Tetapi jika kamu percaya bahwa Allah atau Tuhan itu tidak punya firman dan tidak punya roh, selamat, Anda menyembah Allah yang cacat. Nah, sampai sekarang mereka masih, ketika saya diskusi dengan mereka yang demikian, mereka selalu kebingungan untuk menjawab. Kalau mereka percaya bahwa Allah punya firman dan punya roh, maka selamat, Anda harus masuk Kristen. Tapi kalau Anda percaya bahwa Allah itu tidak punya firman dan tidak punya roh, maka selamat, Anda tidak menyembah Allah yang benar, melainkan Allah yang cacat. Ya. Nah, kita masuk sekarang bahwa ketuhanan dari Sang Bapa, ya, ketuhanan atau keilahian dari Sang Bapa, ketuhanan dan kealahan Bapa. Kalau kita lihat, Bapa itu atau wujud Allah itu bukan sekedar wujud, ya, tapi juga ilahi. Bapa itu juga ilahi. Allah, Bapa itu juga Allah. Kalau kita lihat di sini dalam Yohanes 8 ayat 42, jika Allah adalah Bapamu. Jadi Bapa itu, pribadi Bapa yang di surga itu adalah juga Allah, dan atau juga dengan Tuhan. Jadi Bapa itu juga disembah, ya. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat ke-23, Bapa menghendaki penyembah demikian. Tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa sebentar, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Jadi mengapa Bapa itu disembah? Karena dia juga adalah Allah, tidak lain karena dia juga adalah Allah, hakikatnya juga adalah Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8, 41-42, ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Allah itu juga disebut Bapa, ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi Bapa itu adalah Allah juga, ya. Pribadi Bapa itu adalah Allah. Maka kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus kali ini dari perkataan Yesus sendiri, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi Bapa sendiri ini disebut oleh Yesus. Jadi Yesus sendiri menyebut Bapa, ya. Jadi kalau kita di sini, Bapa mengutus aku. Ini menandakan ada pribadi selain ada pribadi Bapa di dalam diri Allah itu, ada juga pribadi Yesus di dalam Allah atau pribadi Sang Anak. Jadi mengapa Bapa mengutus aku? Kalau kita lihat di sini, artinya ada dua pribadi yang berbeda, namun satu bisa saling mengutus. Nah, begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ketuhanan dan keilahian Bapa itu juga kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi
Bapa itu juga adalah Tuhan dan Allah. Itu dari ketuhanan Bapa. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Kalau kita lihat Yesus ini adalah Tuhan dan Allah juga. Ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29, Thomas menjawab dia ini merujuk kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi, kalau kita lihat di sini, Yesus ini adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah sang firman dan hakikatnya juga adalah Allah. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini bukti ke apa ya? Keilahian Yesus ya, atau ketuhanan Yesus. Yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus ini adalah rupa Allah juga, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus ini juga adalah Allah, ya. Baik dari perkataan Thomas tadi, Yohanes 20 dan Yohanes pasal 1 dan Filipi pasal 2, Yesus ini setara dengan Allah atau memiliki hakikat kealahan atau keilahian. Makanya kita bisa menyembah Yesus, ya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu bukan sekadar roh, ya, tapi Roh Kudus itu juga adalah Allah, ya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, ini Roh Allah. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 5 lebih jelas lagi, pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat kelima, ini kasus Ananias dan Safira yang bercoba berbohong kepada para rasul, ya. Ketika mereka menjual tanah, mereka tidak jujur akan penjualan tanah itu. Jadi mereka hanya memberitahu sebagian kepada para rasul pada waktu itu, kepada para murid. Jadi dengan menyembunyikan demikian, mereka seolah-olah mau dirampok oleh para rasul. Nah, sehingga para rasul mengetahui eh, kecurigaan yang tidak benar terhadap Ananias dan Safira ini. Karena kecurigaan yang tidak benar itu, akhirnya Ananias dan Safira ini bercoba berbohong, ya. Tetapi para rasul menegur, secara khusus Petrus menegur, ya. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata kepada Ananias, berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu hasil dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia." Jadi Ananias dan Safira ini mencoba mendustai manusia, para Petrus, ya, para rasul, dan salah satunya adalah Petrus. Namun Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kalau kita lihat di sini, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Tetapi ketika dia menutup kata-katanya, tetapi mendustai Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar roh, ya, tetapi Roh Kudus itu juga adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, dari pelajaran Kisah dan Safira ini sebenarnya juga kita harus hati-hati, ya. Ketika kita memperoleh berkat dan uh, kita dalam berkat kita yang kita peroleh di situ ada bagian yang harus kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan. Dan itu juga menegur kita seperti Ananias dan Safira ini, jangan kita sekali-kali mencobai atau mengambil bagian yang bukan hak milik kita dalam berkat kita. Ya, di dalam berkat kita ada berkat Tuhan, ya. Maka berikanlah apa yang menjadi bagiannya gereja, bagiannya Tuhan melalui gereja, dan apa yang menjadi bagian kita. Kita jangan ambil juga bagiannya itu. Kita juga harus jujur dalam berkat-berkat yang kita peroleh. Bukan hanya uang, tetapi segala harta benda yang kita punya juga, baik itu kesehatan kita, akal budi kita. Tapi kalau yang disorot di sini dari segi harta benda, ya, secara khusus keuangan dan harta benda kita, itu juga disorot, dan ini juga menegur kita tidak bisa mendustai Allah. Manusia kita bisa dustai, tapi Allah kita tidak bisa dustai. Nah, kalau kita lihat, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang berbeda namun satu. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan lagi bahwa Allah itu satu, bukan tiga Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah tiga Allah, tetapi satu Allah, yang di dalam Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda namun satu, ya. Kita tidak mempercayai Allah tiga Allah, melainkan kita mempercayai satu Allah, yang di dalam satu Allah itu ada tiga pribadi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya. Nah, kalau kita lihat lagi di bahwa Allah itu, di dalam Allah itu disebut Bapa, wujud Allah itu disebut Bapa, disebut pribadi Bapa, dan firman Allah itu disebut pribadi Anak, dan roh Allah itu disebut Roh Kudus. Jadi Allah bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya.
Nah, ada satu ayat lagi di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-8 mencatat demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bukan ketiganya adalah 3. Jadi ada pribadi Bapa, pribadi Firman, dan pribadi Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, dan ada 3 yang beri kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi kita mempercayai satu Allah, bukan 3 Allah. Di dalam Allah yang satu itu ada firman-Nya dan ada rohnya yang kudus. Ya. Maka kalau kita lihat juga dalam bahasa Ibrani, kan perjanjian lama itu bahasa Ibrani ya, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nah, dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, ada pengertian satu, angka satu itu ada dua ya. Pengertian angka satu itu ada dua. Yang pertama, Esa. Esa itu juga disebut satu ya. Atau bahasa Ibrani itu Echad. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, satu itu ada pengertiannya masing-masing ya. Ada dua pengertian, setidaknya dua pengertian. Yang satu, Esa. Esa itu disebut Echad. Nah, Esa ini atau satu ini satu dalam bentuk jamak. Coba kita lihat ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan itu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu, bukan lagi dua. Jadi satu. Jadi pengertian ekad atau satu ini satu yang jamak ya, ada satu yang jamak. Itu pengertian satu ya. Kemudian pengertian yang kedua, nah kalau kita lihat di sini, kalau kita Ibrani ya, bukan Ibrani. Dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-24 tadi, itu menggunakan and they shall become flesh one. Ya. Siapa yang bisa bahasa Inggris ini? Sini, one. Jadi menggunakan kata ehad. Ehad atau ehad ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, dalam kebudayaan satu itu mempunyai dua pengertian. Satu pengertian jamak, satu dalam pengertian jamak. Nah, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, nah ini dia ya. Ya. Pengertian yang kedua adalah ada juga satu itu tunggal atau absolut. Satu dalam pengertian tunggal atau absolut atau satu-satunya. Jadi dia tidak jamak, tapi memang satu-satunya. Nah, satu-satunya ini disebut yahid. Jadi satu itu ada dua pengertian. Ada satu kata esa, ada satu kata yahid. Esa tadi itu satu yang jamak. Sedangkan yahid ini satu yang tidak jamak. Betul-betul satu absolut. Contohnya dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya ini pemanggilan Allah kepada Abraham ya. Ketika dia, kalau tahu kisahnya, Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal Ishak. Kalau kita lihat, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal. Nah, ini bukan menggunakan kata ehad, tetapi yahid. Anakmu yang tunggal atau satu. Satu yang dalam pengertian absolut, hanya satu-satunya anaknya. Ya, anakmu yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal yang sah. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya itu, eh, Kejadian pasal 22, itu only, ya, yahid. Only, ya, Ishak, anak-anak Abraham itu yang yahid, yang satu-satunya, absolut. Nah, oleh sebab itu, dari pengertian satu ini, yang mana yang dipergunakan kepada Allah? Apakah kata yahid yang absolut atau esa kepada Allah? Esa dalam pengertian jamak. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya itu ya, yahid ya. Kalau kita lihat dalam ketika dikenakan kepada Allah, Allah yang satu itu bukan menggunakan kata yahid, tetapi menggunakan kata ehad atau esa, bukan yahid, atau bukan tunggal yang absolut, atau satu-satunya yang absolut. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, bukan yahid. Jadi Allah itu memang satu, tapi dalam bentuk jamak. Ya, satu tapi jamak. Maka kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Wah, jadi satu. Tapi satu dalam pengertian jamak. Ya, itu penjelasan dari Alkitab. Nah, satu dalam pengertian apa? Jamak dalam pengertian apa? Nah, kalau kita kembali ke dalam Matius 28, ternyata yang satu itu hakikatnya, dan yang jamak itu adalah pribadinya. Pribadi yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, kemudian kejamakan dalam diri Allah juga adalah ketika dalam Kejadian 1 ayat 26. Bisa minta tolong salah satu ada yang membantu membaca.
Kejadian 1 ayat 26 ya, Kak? Iya, ada di layar itu. Kejadian Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Nah, orang Yahudi itu percaya Allah itu Esa. Tapi kalau kita lihat baca Alkitab, ini kan perjanjian lama ini bukan hanya kitab orang Kristen ya, tapi kitab perjanjian lama ini adalah kitabnya orang Yahudi juga. Tapi meskipun mereka mempercayai Allah yang Esa, yang satu, itu mereka tidak menolak ayat-ayat ini bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Itu baiklah kita, rupa kita. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah. Jadi memang kalau kita lihat Allah itu memang satu, tapi di dalam dirinya itu ada kejamakan. Nah, jamaknya yang bagaimana? Apakah jamak itu dalam pribadi Allah itu ada jamaknya ada berapa? Ada dua, ada tiga, atau ada empat? Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, jamak itu bukan dua atau lima atau empat, melainkan kejamakan itu ada tiga. Itu ada tiga pribadi, seperti dalam Matius, yang sudah diberikan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ini dikonfirmasi bahwa kejamakan itu adalah kejamakan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu. Atau dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-8 tadi, ada tiga yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang sudah kita baca tadi. Nah, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini saling mendiami, ya. Keberadaan itu ada istilahnya itu perikerosis. Jadi kesatuan hubungan pribadi Bapa, Firman, atau Anak, dan Roh Kudus ini disebut perikerosis, yang artinya adalah ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, sehakikat, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi Bapa itu bukan berarti lebih superior daripada anak, atau lebih tinggi kedudukannya daripada anak, atau anak lebih tinggi kedudukannya daripada Bapa atau dari roh, atau Bapa lebih tinggi daripada roh, atau roh lebih tinggi daripada Bapa. Tidak. Ketiganya setara, sehakikat, satu, saling mendiami, tidak berdiri sendiri, tidak terpisah, artinya tidak terpisah, tapi saling mendiami dan saling mengasihi. Ya, ini mohon maaf ada double ya. Saling mendiami dan saling memasuki, ini memasukinya, dan saling mengasihi. Jadi hubungan antara satu dengan yang lain itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sehakikat. Jadi Bapa tidak lebih tinggi daripada anak, atau begitu juga dengan sebaliknya. Saling mengasihi dan saling mendiami, setara dia, ya. Kalau kita lihat terus sehakikat, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Nah, misalnya mana lebih dulu? Wujud Allah atau firman Allah? Dalam kekekalan, ya, sebelum dunia ini jadi, mana lebih dulu? Mana lebih dulu ada? Wujud Allah atau firman Allah? Kalau wujud Allah lebih dahulu ada, belum ada firman, berarti artinya Allah pernah bisu. Kan tidak. Kalau misalnya lebih dahulu firman, wujud Allah belum ada. Firmannya siapa? Gak jelas firmannya siapa. Terus mana lebih dulu? Wujud Allah atau roh Allah? Kalau lebih dahulu wujud Allah daripada rohnya, berarti Allah pernah mayat, karena rohnya belum ada. Maka mana lebih dulu? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Ketiga-tiganya sama-sama ada, makanya sehakikat setara. Kekal sama kekalnya. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih terkemudian. Sehakikat setara. Terus ini saling mendiami atau saling memasuki, dalam pengertian bahwa Bapa di dalam anak, dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, dan dalam kitab Yohanes juga, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi uh, ketiganya ini apa namanya, saling mendiami antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian juga saling mengasihi, relasi antara Bapa dan anak dan roh ini saling mengasihi. Saya lupa ayatnya, bahwa di satu, mungkin ada yang bisa buka Alkitab di situ, di 1 Yohanes pasal 5. Saya lupa mencatat ayatnya di sini. 1 Yohanes pasal yang ke mana dia ya? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ada yang bisa minta tolong bantu? 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, sebab Allah adalah Kasih. kasih. Nah, kalau kita lihat, Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Sejak kekal Allah itu adalah kasih. Maka Tritunggal sangat masuk akal. Allah adalah kasih.
Nah, kasih itu membutuhkan objek, ya, membutuhkan objek. Jika Allah itu satu pribadi, misalnya kita mempercayai Allah itu satu pribadi yang absolut, bukan dua pribadi ada atau tiga pribadi, maka kalau Allah itu adalah kasih, kalau konsisten, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 tadi, kalau konsisten tadi, Allah itu adalah kasih, maka kalau dia satu pribadi, maka Allah itu bisa penyakitan. Kenapa? Karena kasih itu harus ada subjek dan objek, harus ada yang memberi dan menerima. Dan apa namanya? Harus ada timbal baliknya, namanya kasih. Kalau dia satu pribadi, dia mengasihi siapa? Sebelum dunia ini ada, sebelum ada malaikat, sebelum ada uh, manusia, sebelum ada hewan-hewan. Nah, dia mengasihi siapa? Dan siapa yang menerima kasih itu? Tidak ada. Kalau dia satu pribadi, maka kalau demikian, Alkitab ini tidak konsisten. Allah itu kasih itu tidak konsisten. Karena kasih itu sifatnya juga kekal dalam diri Allah. Kasih itu harus apa ya? Harus ada yang menerima dan ada yang memberi. Maka kalau dia satu pribadi, maka dia penyakitan. Tetapi kalau kita lihat, ternyata sejak kekal Allah itu kasih dan kasihnya itu tidak cacat karena ada yang menerima, yaitu ada anak dan roh. Dan ketiganya ini saling hidup dalam kasih, ya, saling mendiami, setara dan sehakikat. Maka sangat masuk akal bahwa pribadi Tritunggal ini tidak bertentangan dengan logika. Ya, Allah itu adalah kasih. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Nah, oleh sebab itu ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh, ya, atau Allah bersama. Kalau kita lihat tadi di mana tadi? Bentar ya. Saya lupa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7, dengan sederhananya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sehingga Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini adalah pribadi. Ketiga pribadi yang adalah satu. Satu hakikat. Bisa dibedakan, tapi tidak terpisah-pisahkan. Nah, kalau kita, maka mengapa muncul istilah Tritunggal? Memang di dalam Alkitab tidak ada tertulis Tritunggal. Tetapi konsepnya ada, sama seperti sakramen. Ada nggak tulisan sakramen dalam Alkitab kita? Tidak ada tulisan sakramen. Tetapi ajaran sakramen, konsep sakramen itu ada dalam Alkitab. Nah, istilah Tritunggal itu untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana Allah bersama firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya itu satu, diterima dengan sederhana, sehingga diciptakanlah istilah Tritunggal. Muncullah istilah itu Tritunggal. Memang tidak ada dalam Alkitab tulisan Tritunggal, nggak ada tulisan seperti itu secara literal. Tetapi konsep Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Saya berikan contoh tadi sama seperti sakramen. Sakramen itu tidak ada tulisan dalam Alkitab. Tetapi konsep sakramen itu ada di dalam Alkitab. Nah, kalau kita juga ada orang bertanya kepada saya, oh, Tritunggal itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya, memang tidak ada tertulis Tritunggal, tapi konsepnya ada, yaitu Bapa bersama firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya. Nah, sama seperti orang Muslim. Orang Muslim itu kan percaya namanya tauhid. Ya, saudara kita Muslim itu percaya namanya konsep tauhid. Sekarang kalau kita tanya, berikan dalam ayat kitab sucimu dalam Al-Quran ada nggak tulisan tauhid? Tidak ada. Tetapi konsepnya ada. Nah, kalau tauhid tidak tertulis dalam Alkitab, lah, kenapa Anda mempersoalkan kalau Tritunggal tidak tertulis dalam Alkitab? Kalau tauhid tidak tertulis dalam Al-Quran, mengapa Anda mempersoalkan Tritunggal? Istilah Tritunggal itu yang apa namanya, yang tidak tertulis dalam Alkitab, sedangkan tauhid sendiri tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, kira-kira begitu. Jadi Tritunggal ini untuk menjelaskan secara sederhana bahwa ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh, satu atau sehakikat dan setara. Ya, Yunaninya itu adalah mia ousia atau hakikat, tres hypostasis. Kalau dilatinkan una substantia tres personae. Kalau di Indonesia kan satu hakikat, tiga pribadi. Nah, kemudian Tritunggal ini selain daripada ajaran Alkitab juga. Tritunggal ini juga memang dasarnya dari Alkitab, tapi pemahaman ini kita wariskan dari dalam Alkitab dan dari penerus-penerus Alkitab. Mengapa kita memahami atau menerima paham Tritunggal? Karena ini berasal dari ayat-ayat Alkitab dan juga berasal dari tradisi yang diteruskan dari sejak abad pertama, sejak Yesus, sejak para rasul hingga pada zaman sekarang. Maka di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Jadi waktu itu kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Nah, ketika mereka bertekun dalam pengajaran itu, pengajaran mereka itu terus diteruskan. Bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi terus diteruskan hingga sampai juga kepada kita. Maka dalam 1 Korintus 11:23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Lukas 1 ayat 12, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Jadi pengajaran tentang Allah ini kita terima daripada para rasul, terima daripada Allah, lalu para rasul meneruskannya kepada generasi-generasi, lalu generasi-generasi meneruskannya kepada kita. Ya, jadi pengajaran ini berasal dari Allah, bukan ciptaan manusia. Ya, maka di 1 Korintus 11 ayat 2 itu mengatakan, aku harus memuji kamu, ya, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, kita lihat para penerus para rasul. Rasul itu kan semua mati di abad pertama ya, di tahun pertama ya, permulaan kalender ya, kalender Gregorian atau tahun pertama. Ada namanya eh, khilafah rasulia atau suksesi apostolik atau suksesi atau penerus dari para rasul. Ya, kalau kita baca di sini, gereja meskipun tersebar di mana-mana ke ujung dunia telah mewarisi dari para rasul serta murid-murid para rasul keyakinan ini, bahwa hanya ada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala yang ada di dalamnya, dan kepada Yesus Kristus Putra Allah yang telah menjadi manusia demi keselamatan kita, dan kepada Roh Kudus. Jadi ada Sang Bapa, ada Sang Putra, dan ada Sang Roh Kudus. Jadi berakar daripada Alkitab, Alkitab diterima oleh para rasul, salah satunya adalah Rasul Yohanes. Lalu Rasul Yohanes ini meninggal ya. Tapi Rasul Yohanes ini punya murid. Muridnya ini bernama Polikarpus. Lalu Polikarpus ini punya murid lagi, namanya Irenaeus. Ya, ketika Polikarpus meninggal, ada muridnya yang meneruskan, yaitu Irenaeus. Dan kemudian nanti Irenaeus ini dilanjutkan dengan gereja. Dan seterusnya. Lalu Irenaeus, murid dari Polikarpus, dan Polikarpus dan murid dari Rasul Yohanes, kita lihat ada tahunnya di sini ya. Dia melanjutkan demikian. Karena itu, di tiap-tiap gereja, semua orang yang ingin melihat kebenaran secara utuh dan jelas dapat merenungkannya dari ajaran para rasul yang dinyatakan di seluruh dunia. Kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh rasul-rasul. Begitu pula mereka yang menggantikannya hingga zaman ini. Mereka tidak mengajarkan ataupun sedikit pun tentang ocehan-ocehan yang sesat itu. Jadi, kalau kita lihat, mengapa kita mengklaim bahwa ajaran kita kekristenan itu benar? Karena kekristenan ini dinyatakan oleh Allah kepada para nabi, kepada para rasul, dan dari para nabi dan para rasul diteruskan kepada penerus-penerusnya, para murid-muridnya. Nah, ketika mereka mati masih ada para murid-muridnya. Nah, ketika para murid-muridnya ini meninggal, murid-muridnya ini punya murid-murid lagi. Nah, ketika para murid-murid ini meninggal juga, ada gereja yang memelihara pengajaran ini. Dan secara khusus dari gereja ke gereja sampailah kepada kita. Makanya kita mengklaim bahwa pengajaran kita ini bisa dicek secara cross-check dari sejarah. Kemudian ada martir Ignatius Al-Antakia, murid dari Petrus dan Rasul Yohanes juga. Jadi Ignatius ini dia punya gurunya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dia berkata demikian ya. Allah itu Esa yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman yang keluar dari keheningan kekal, atau dalam bahasa Indonesia hos estin autologos aposeges proelton. Nah, ini tulisan Ignatius masih ada sampai sekarang. Suratnya itu surat kepada jemaat Magnesian pasal 8 ayat 2. Nah, dia meneruskan lagi ketika dia mengirim surat kepada jemaat Efesus, dia mengatakan demikian, yang menurut daging dan menurut roh, yang diperanakan dan tidak diperanakan, manunggalnya manusia Allah, yang keluar dari Maria dan yang keluar dari zat Allah, yang pertama terpikirkan dan kedua tidak terpikirkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengajaran Allah Tritunggal ini terus menerus ini diajarkan dari Yesus kepada rasul kepada para murid mereka. Kemudian ada Polikarpus. Nah, ini Polikarpus tadi. Polikarpus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Nah, ketika dia mau hendak dibakar, dia mengucapkan kata-kata demikian. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, putra terkasihmu, yang olehnya bersama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan roh kudusmu. Segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Jadi, murid dari Rasul Yohanes, namanya Polikarpus, ini
mengatakan ada Yesus Kristus yang merupakan putra Allah atau putra Bapa, dan ada juga Bapa dan ada juga Roh Kudus. Jadi ajaran Tritunggal ini bukan ajaran yang baru ya. Ini sudah dimulai dari Yesus, dimulai juga dari Perjanjian Lama, dari Yesus yang Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, dan sampai kepada para murid, dan sampai juga kepada para muridnya, atau dari rasul sampai kepada para murid dari rasul, dan rasul-rasul meneruskannya kepada gereja, dan secara khusus dalam melalui tulisan-tulisan mereka. Nah, ada juga martir Clemens dari apa ya? Apa ini? Murid dari Rasul siapa ini? Di layar saya tidak kelihatan. Ada yang bisa baca judulnya ini di atas? Mang Clemens, murid Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ya, murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi error laptop saya ini. Nah, penerus dari Petrus dan Paulus ini dia menulis demikian. Ada tulisannya to the Corinthians 58 ayat 2. Dia menulis, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus hidup, dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam Filipi pasal ayat yang ketiga, Clemens ini ditulis namanya ya oleh Paulus. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi Clemens ini menulis demikian, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Nah, kembali lagi ada pernyataan dari Irenaeus, murid dari Polikarpus, dan Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Menulis demikian. Wah, di atas ini saya nggak bisa baca. Ada bisa minta tolong saya baca yang paling atas ini? Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan rohnya. Oleh Allah telah firman dan rohnya. menjadikan, Allah Ya. telah menjadikan, mengatur dan memerintah segala sesuatu dan menitahkan segala sesuatu menjadi ada. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Iya, jadi Allah menciptakan melalui firman dan rohnya. Ya. Kemudian di bukunya Melawan Bidat-Bidat, buku kedua pasal 39, dia melanjutkan demikian, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya yaitu putranya, firman ini disebut putra atau sang anak, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama sang Bapa yang terdahulu dan tanpa memiliki permulaan. Artinya bahwa sang firman itu tidak diciptakan dalam diri Allah. Sama seperti itu. Mana lebih dulu? Wujud Allah atau firman Allah? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang kemudian. Kedua-duanya sama ada. Begitu juga dengan rohnya. Mana lebih dulu? Firmannya atau rohnya atau wujudnya dulu? Tidak. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Tapi juga sama-sama ada. Atau dengan kata lain, ketiga-tiganya baik Allah, firmannya bersama rohnya sama-sama ada, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang terkemudian. Kemudian ada lagi di sekitar abad pertama juga ada Barnabas ya. Barnabas dalam kitab. Dan apabila putra Allah telah datang sebagai manusia, bagaimana sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui putranya. Jadi ini ajaran Tritunggal ini bukan ajaran baru ya, tapi ini ajaran dari Allah sendiri kepada para rasul maupun para nabi, dan sampai juga kepada kita. Ada Justinus Martir ya. Justinus Martir ini yang hidup di zamannya para murid dari para rasul. Murid dari para rasul itu seperti Irenaeus, Polikarpus. Dia hidup di zaman Irenaeus, Polikarpus dan apa tadi? Irenaeus ya. Justinus Martir itu berkata, kami menyembah Allah, tetapi kami juga memuja dan mengasihi firman yang keluar dari Allah, yang tidak diciptakan atau gair al-makhluk, dan kebesarannya tidak terhingga. Ya. Kemudian ada juga Tertullianus. Ya, Tertullianus, teolog Latin tahun 160 sampai tahun 220 Masehi dia hidup. Dia mengatakan demikian, sebelum segala sesuatu ada, Allah sendiri ada. Dan firman Allah, sang putra yang sehakikat dengan sang Bapa, sejak kekal ada bersamanya sebagai firman Allah. Ya. Kemudian ada Clement, ini Clement yang lain lagi nih ya. Clement yang hidup atau wafat tahun 215 Masehi. Ini Clement yang lain, dia mengatakan tidak pernah ada waktu di mana sang Bapa ada tanpa sang firman. Tidak ada waktu di mana sang Bapa itu tidak punya firman-Nya. Jadi Allah itu atau sang Bapa itu di dalamnya itu selalu bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan rohnya. Nah, itu dari penjelasan Allah Tritunggal. Nah, kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Tritunggal ya? Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah memahami tentang Allah Tritunggal yang kita
baca tadi dan kita pelajari bersama, maka doa kita juga harus Tritunggal atau Trinitas atau Trinity. Ya, harus juga Tritunggal dalam doa kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa eh, tidak mempercayai Allah Tritunggal itu sama saja menuju tidak percaya Allah Tritunggal itu sama saja tol menuju neraka. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar, dan Allah yang benar itu Tritunggal. Itu Bapa bersama Firman bersama dengan Rohnya. Kalau kita menolak pengajaran ini, selamat kita menuju tol neraka. Jadi pengajaran ini tidak main-main. Ini juga detak atau denyut jantung iman kekristenan antar gereja, lintas gereja. Jadi kalau sempat ada gereja yang tidak mempercayai Tritunggal, maka selamat masuk tolnya neraka. Maka bagaimana kita berdoa? Bentar ya. Bagaimana kita berdoa dengan Allah dalam doa secara Tritunggal ya? Nah, ada doa yang demikian juga ya. Doa, coba kita lihat ya. Kita bisa berdoa demikian. Dalam Bapa dalam surga, atau ya Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepada Engkau. Aku memohon di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah, pulihkanlah, dan bla 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 bla. Baru diakhiri dengan di dalam nama Yesus aku berdoa. Di mana Roh Kudusnya? Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Jadi kalau kita tidak menyebutkan Roh Kudus juga tidak apa-apa di sini. Ada versi yang pertama. Jadi kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dasarnya di mana? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23. Ada yang minta tolong baca? Siapa yang tergerak? Yohanes berapa, Kak? 16 ayat yang ke-23. Yohanes 16 ayat 23. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Ya. Amin. Jadi kita berdoa, kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus ingat ada Bapa dan ada pribadi Bapa dan ada pribadi Anak dan juga ada pribadi Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu, tidak terpisah-pisahkan. Jadi ini contoh doa kalau kita berdoa dalam Yohanes pasal 16 tadi ya. Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepada Engkau. Aku memohon di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Baru naikkan pokok doa permohonan. Lalu ditutup di dalam nama Yesus. Mengapa doa kita itu selalu ditutup dalam nama Yesus? Karena melalui Yesuslah, melalui pribadi Yesuslah, jalan doa kita itu dibukakan. Yesus Kristuslah yang menghancurkan pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi kalau kita lihat di bait Allah itu ada tabir, bait suci. Nah, tabir itu melambangkan pemisahan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Nah, waktu Yesus itu di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Maka kalau kita baca dalam kitab Matius, di situ tabir bait Allah yang melambangkan pemisah itu dihancurkan. Dan itu menandakan bahwa tidak ada pemisah lagi antara manusia dengan Allah. Karena Yesus Kristus telah menghancurkan pemisah itu. Nah, mengapa kita selalu tutup dalam nama Yesus? Karena Yesus, Allah Bapa bersama dengan Rohnya, itu dipulihkan hubungannya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Itu dia. Kemudian, boleh nggak kita berdoa hanya di dalam nama Yesus saja? Sebenarnya boleh. Tetapi waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan berarti kita meniadakan pribadi Bapa atau pribadi Roh Kudus. Nah, ini biasa doa yang kita sebutkan ya, Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, waktu kita, ini harus kita perhatikan, waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan berarti kita mempunyai pandangan tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Roh. Tapi waktu kita berdoa kepada Yesus, bahwa Yesus itu juga bersama dengan pribadi Bapa, bersama dengan pribadi Roh, walaupun kita tidak sebutkan di sini dalam doa kita. Kemudian, boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus? Ya, mengapa tidak? Roh Kudus kan adalah Allah juga. Maka kita juga perlu berdoa kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu identik dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, maka kalau kita berdoa kepada Roh Kudus,
Momen yang paling tepat itu adalah ketika kita sedang lemah atau dalam kedukaan atau dalam pergumulan. Ya, karena peranan Roh Kudus itu kalau kita lihat dalam kitab, tekanannya lebih ke penghiburan dan memberi kekuatan ya. Maka berdoa kita bisa juga demikian. Ya Allah Roh Kudus, aku mengucap syukur kepada Engkau buat penyertaanmu. Kurang kata-kata ini. Aku mengucap syukur kepada Engkau buat penyertaan dan perlindunganmu hari ini. Aku memohon, berkatilah, pulihkanlah, sertailah. Nah, perlu kita tutup juga di dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristuslah yang membukakan jalan doa, jalan hubungan kita kepada Allah Roh Kudus maupun kepada Bapa. Nah, ada yang ketiga. Nah, ini yang saya sarankan. Yang ketiga ini ada lebih baiknya begini. Yang ketiga, yaitu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Atau bisa juga dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ya, aku mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Aku memohon, berkatilah, pulihkanlah, sertailah, dan bla 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 dan lain sebagainya. Kita tutup di dalam nama Yesus. Mengapa dalam nama Yesus lagi? Karena Yesuslah yang membukakan jalan hubungan kita kepada Bapa dan kepada dirinya sendiri, ya, dan kepada Allah Roh Kudus. Nah, yang saya sarankan ini ya, yang pertama dan juga yang pertama ini. Dalam nama Bapa dalam surga, aku mengucap syukur kepadamu, aku memohon di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya harap tidak makin bingung pada malam hari ini. Dari pembahasan ini pada malam hari ini, adakah yang ditanyakan? Sebelum itu kita berdoa dulu ya.